Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah ya alim wa bika nasta'in. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. Akhwan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah kita akan lanjutkan kembali pelajaran berikutnya. Ya, kita akan membahas mengenai catatan tambahan di dalam masalah isim. Nah, jadi isim itu bisa dilihat dari beberapa aspek ya. Yang pertama, kita bisa melihat isim ini dari aspek i'rab. Dari aspek i'rab, isim ini ada yang mu'rab, ada yang mabni. Itu sudah kita bahas. Yang mu'rab ada 5, apa saja? Isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir 5. Sedangkan isim yang mabni ada satu, ya, yaitu isim domir atau kata ganti. Nah, nah, kita sudah menyelesaikannya. Sekarang kita ingin membahas isim dari sudut pandang yang lain, ya, dari aspek umum dan khususnya. Kemudian dari aspek gendernya, ini yang mau kita bahas. Ya, dari aspek umum dan khususnya ada isim yang bersifat khusus, spesifik, yaitu isim nakiroh. Ada juga isim yang bersifat umum, yaitu ma'rifah. Nah, sedangkan dari sisi gender ada mudzakkar untuk laki-laki, muannas untuk perempuan. Ini yang akan kita bahas di sore hari ini. Baik, kita masuk ke isim ma'rifat dan nakiroh. Apa itu isim yang ma'rifat? Isim yang ma'rifat itu isim yang isim nakiroh dulu ya. Isim nakiroh itu isim yang mencakup semua jenis yang dimaksudkan tanpa penghususan, tanpa dimaksudkan kepada sesuatu yang tertentu. Maka saya sebutkan mencakup kepada seluruh jenisnya tanpa kecuali. Contoh misalnya kalau saya mengatakan masjidun sebuah masjid, ini saya belum menentukan masjid apa. Berarti mungkin Masjid Baitur Rahman, mungkin Masjid apalagi Al-Jabar, mungkin Masjid Nabawi, mungkin Masjidil Aqsa, mungkin masjid, semua masjid mungkin. Itu semua masjid ya bisa masuk di kategori masjid. Jadi tanpa kecuali. Itu namanya nakiroh. Jadi bersifat sangat umum sekali gitu. Sedangkan kalau ma'rifat itu spesifik merujuk kepada sosok yang tegas. Ya, kebalikannya. Jadi ma'rifat ini kalimah atau kata kalimah yang menunjukkan kepada perkara yang tertentu tidak mencakup kepada jenis yang lain. Berbanding terbalik dengan nakiroh. Ya, kalau nakiroh itu masih sangat umum, tidak ditujukan kepada sesuatu tertentu. Kalau ma'rifat itu spesifik. Kalau saya mengatakan al-masjidu, nah masjid itu berarti dalam pikiran saya itu sudah saya maksudkan tidak semua masjid, yaitu masjid A gitu. Bisa difahami nakirah dan marifat bedanya? Nah, di antara lafaz-lafaz yang eh, marifat, nah berarti selain yang ini berarti nakirah. Lafaz-lafaz atau jenis-jenis kata yang marifat, yang spesifik,
Apa saja? Nah, yang pertama isim domir atau kata ganti. Kata ganti semuanya marifat tanpa kecuali. Nah, semua kata ganti itu merujuk kepada sosok yang tegas. Kalau saya mengatakan huwa dia, nah huwa dia berarti sudah saya maksudkan dia yang dimaksud itu siapa. Dalam pikiran saya sudah saya tentukan dia itu yang mana. Gitu. Itu isim domir itu semua marifat, spesifik. Kalau saya bilang apalagi misalnya anta, oh berarti sosok yang di hadapan saya, tidak lain tidak bukan, gitu. Jadi semua isim domir itu marifat. Yang kedua, isim alam. Ya, isim alam itu nama identitas isim alam. Ada entah itu nama orang gitu ya. Misalnya saya menyebut kata Muhammad, Zaid, Ali, Abu Bakar, Umar itu marifat, spesifik. Atau nama binatang. Misalnya ada binatang, saya kasih nama, ada kucing, saya kasih nama Pusi. Marifat, gitu. Marifat. Dia merujuk kepada sosok yang spesifik. Berarti kalau saya manggil Pusi, Pusi, berarti kucing yang itu. Bukan sembarang kucing, tidak semua kucing. Nah, itu. Atau nama daerah ya, Dimashq, Mesir, Indonesia, Malaysia itu marifat. Nah, gitu. Jadi ada dua kategori nih. Isim domir, kata ganti, semuanya marifat. Isim alam, nama, itu semuanya marifat juga. Gitu. Lalu isim yang diberikan al, itu juga marifat. Al-kitabu, kitab itu. Al-qalamu, pulpen itu. Al-baitu, rumah itu. Jadi sudah dimaksudkan oleh si pembicara. Gitu. Baik. Jadi tiga kategori marifat. Bisa difahami, ikhwan akhwat. Ya, Ustaz. Nah, yang terakhir, ma'rifatnya itu bagaimana? Yaitu isim yang menjadi mudhof kepada isim ma'rifat. Maka dia ma'rifat. Ini kita mau bahas secara spesifik kategori ma'rifat yang terakhir. Saya bikin contohnya di sini. Ya, kita coba bahas sama-sama. Misalnya saya mengatakan, saya mengatakan baitu, hmm, baitu, marifat atau nakirah? Baitu, Nakirah. Nakiro. nakirah, bukan kata ganti, tidak ada alnya, bukan nama juga, bukan nama orang, nama daerah, nama binatang, bukan. Tapi sekarang saya kasih mudhof ilaih. Si baitu ini saya kasih mudhof ilaih. Baitu Zaidin, rumah Zaid. Nah, Zaidin marifat nakirah. Ma'rifat. Sifat. Marifat kategori apa? Nama orang. Nama orang. Nama orang. Orang isim alam nama orang. Nah, si baitu yang tadinya nakirah itu jadi terbawa makrifat oleh sebab si baitu ini mudhof kepada Zaid yang mana Zaid itu makrifat. Jadi ikutan makrifat. Berarti kalau rumah Zaid bukan rumahnya Muhammad, bukan rumahnya Ali, bukan rumah siapapun, tapi rumah Zaid spesifik makrifat. Paham semuanya insyaallah? Allah. Oh, Ustaz. Hmm. Contoh lagi. Kitabu, buku, marifat nakirah. Nakirah. Nakiro. Nakirah. Bukan kata ganti, bukan nama orang, tidak ada alnya. Nakirah.
Sekarang saya kasih mudhof ilaih domir. Kak, domir. Kak, kamu. Marifat nakiroh, kak ini. Marifat. Marifat, Marifat. Dia kategori, isim. Marifat. kategori isim. Isim apa? Domir. Hmm. Maka si kitabu ini jadi ikutan marifat karena dia mudhof kepada domir. Itu yang disebut kategori terakhir tadi marifat. Paham semuanya? Insya Allah. Insya Allah. Contoh lagi. Contoh lagi. Misalnya gurfatu kamar atau ruangan ya. Gurfatu ruangan. Marifat nakiroh. Nakirah. Nakiroh. Nakirah. Dia Betul. Bukan kata ganti. Tidak ada alnya. Bukan nama orang juga. Bukan nama tempat. Bukan nama daerah. Terus ustadzin. Saya kasih mudhof ini. Ustadz marifat nakiroh. Marifat. Marifat. Kalau marifat kategori apa? Ustadzin. Ustaz. Alam. Nakirah lah. Karena Nakirah. ustadznya ustad belum Nakir. tahu ustad siapa kan. Ya. Nakiroh. Dia Bukan, nakirah. bukan kata ganti. Tidak ada alnya. Bukan nama orang. Nakiroh. Berarti gurfatu yang tadinya nakiroh tidak jadi marifat. Kenapa? Karena mudhof ilaihnya juga Nakirah. Nakirah. gitu. Kalau dalam kasus ini tidak jadi marifat. Jadi yang marifat itu kalau mudhof ilaihnya juga berupa apa? Marifat. Marifat. Gitu maka jadi marifat. Berarti kalau ruangan ustaz mungkin Ustaz Zaid boleh masuk, mungkin Ustaz Muhammad bisa, mungkin Ustaz Ali bisa, mungkin Ustaz yang lain-lain bisa, karena ruangan Ustaz. Gitu. Tadi dipahami? Insya Allah Ustaz. Nah, itu kategori yang keempat. Jadi dijadikan mudhof si isim ini, tapi kepada isim yang marifat, tidak kepada sembarang isim. Maka jadi terbawa marifat. Seperti baitu mudhof tadinya nakirah. Karena mudhof ilaihnya domir, ka, baituka, rumah kamu. Nah, jadi marifat di bait ini. Kesimpulannya, apa saja kategori marifat? Pertama, isim domir kata ganti. Kata ganti semuanya marifat. Yang kedua, isim alam, nama. Nama orang, nama binatang, nama daerah, bahkan nama lain-lain pun. Misalnya saya punya apa tuh? Saya punya motor. Motornya motor jadul. Saya punya tetangga itu, ya Allah yarham sudah meninggal. Tetangga saya itu ya sepuh lah begitu ya. Beliau punya motor bebek 70, motor lama kesayangan. Itu diapik-apik gitu, dirawat. Kinclong lah motor itu walaupun motor tua. Dan punya punya nama motornya. Dia bilang ke saya, Ustad nih motor saya ini namanya si Ebon katanya gitu. Oh, jadi motor kasih nama gitu. Jadi itu kalau bilang Ebon berarti merujuk ke motor itu. Itu namanya alam, memberi nama kepada sesuatu, memberi nama kepada orang sudah jelas, pada binatang kesayangan, memberi nama kepada daerah itu, kepada benda kasih nama itu juga marifat berarti nama itu. Paham insyaallah gitu. Insya Allah Ustaz. Hmm. Atau apa yang dikasih nama biasanya? Ada benda kesayangan gitu kan. Nah, terus yang ketiga yang marifat itu isim yang ada alnya. Al-kitabu. Nah, kitab itu. Al-qalamu. Al-baitu. Dan seterusnya. Yang terakhir dijadikan mudhof kepada isim marifat maka marifat. Nah, inilah kategori-kategori isim yang marifat, isim yang merujuk kepada sosok yang spesifik marifat. Lawan dari marifat adalah nakiroh yang masih umum sifatnya nakiroh. Tidak merujuk kepada sosok yang spesifik, masih umum. Seperti saya mengatakan kitabun, sebuah kitab. Sangat umum. Nah, mungkin
kitabnya kitab bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa atau kitabnya A, B, C, kitabun pokoknya belum spesifik gitu, umum. Bagaimana sampai di sini ada pertanyaan ma'rifat nakiroh ini? Tidak ada pertanyaan. Sekarang kita coba tentukan ini ma'rifat atau nakiroh. Kitabullah ma'rifat nakiroh. Ma'rifat. Pad. Kategorinya kategori apa? Isim alam. Tim alam. Alam. Bukan nama orang kitabullah. Isim Allah. alam kan nama orang, nama daerah. Isim alamnya Allahnya betul. Mudof, Betul. mudof. Nah, tapi kitabnya ma'rifatnya kenapa? Kitabnya itu nakiro. Tapi karena Allahnya itu masuk kepada makrifat, jadi ikutnya makrifat. Karena kitab ini mudhof dan Allahnya mudhof ilaih, sedangkan Allah ini ma'rifat, kitabu jadi ma'rifat. Ini kategori terakhir yang dijadikan mudhof pada isim ma'rifat. Sebentar ya, saya ada tamu. Sebentar. Masya Allah, Afwan, ini ada wali santri yang meninggal orang tuanya. Lanjut ya. Nah, kalau muka pulpen kamu, marifat nakir. Makrifat. Ma'rifat. Kategorinya yang mana? Yang keempat yang dijadikan mudof pada isim yang makrifat. Nah, itu yang mudhof kepada isim ma'rifat. Asalnya kolamu itu nakiroh. Karena mudhof kepada ka, domir. Domir itu ma'rifat, ke bawah ma'rifat. Pulpen kamu. Berarti bukan pulpen dia, bukan pulpen mereka, pulpen kamu aja. Ma'rifat. Spesifik. Zaidun ma'rifat nakiroh. Nakiro. Ma'rifat. Makrifat, isim alam. Ma'rifat. Nama Ya, orang itu. kan? Tim nama. Makrifat. Tim alam. Isim alam. Nama Alam. gitu. Kemudian yang mana lagi? Masjidun. Nakiro. Nakiro. Nakiro, masjidun. Hujratu Zaidin, kamarnya Zaid, marifat nakiro. Ma'rifat. Ya, apa
ke mudhof apa? Nakirah ke mudhof. Ma'rifat karena mudhof ke isim asalnya nakirah hujratu karena mudhof ke Zaid, Zaidnya kan ma'rifat jadi terbawa ma'rifat kategori yang ini. Al-muslimatu Nakirah. Marifat, marifat. ma'rifat ada al kan? Nah, Ada jadi Iya. Al. itulah ma'rifat dan nakirah. Baik. Ada pertanyaan? Belum. Belum. Ya, alhamdulillah. Bentar dicas. Kemudian sekarang mudzakkar dan muannas. Kalau kalau mudzakkar itu laki-laki ya, kalau muannas perempuan. Nah, sekarang kita akan sebutkan yang muannas apa saja. Nanti kalau yang di luar ini berarti mudzakkar. Yang pertama nama perempuan Zainab, Maryam, Fatimah, Suad itu muannas semua. Di sini ada Bu Neli, Bu Wiwi, Bu Dinda, Bu Iis ya, Bu Hanifah. Terakhir siapa ya? Bu siapa nih? Ini kalau kelas bahasa Arab di Al-Munir ini yang hadirnya banyak akhwatnya. Alhamdulillah. Kira- Kadang-kadang saya lucu juga ngobrol sama santri gitu. Maksudnya santri belajar online. Eh, Kenapa ya murid-murid saya hampir banyak sekali akhwat, ibu-ibu gitu banyak ya kata murid saya mungkin ustadznya nggak pemarah kan nggak galak oh ya mungkin juga ya banyak santri akhwat alhamdulillah. Karena ini perempuan kan madrasah ulam. Madrasatul ula betul. Jadi lebih lebih merasa membutuhkan ini untuk pendidikan ya, terutama di rumah. Eh, Seperti itu, betul. Yang nakiroh itu apa saja? Pertama itu nama perempuan. Jadi semua lihat orang ya. Kalau dia perempuan, itu afwan. Yang muannas afwan. Kalau dia perempuan, dia muannas. Mana lagi yang muannas? Itu isim, bukan orang, isim, tapi ada tak marbutah. Madrasatun. Jadi tak marbutoh itu ciri tak marbutoh ini bahwa dia itu muannas. Maktabatun, saburatun, walasatun, sayyaratun, muannas. Apalagi? Nah, ini yang agak susah tuh yang ketiga. Muannas yang harus dihafal dari orang Arab namanya sama'i. Sama'i itu nggak ada cirinya tapi oleh orang Arab dijadikan muannas, disepakati oleh mereka muannas. Kabar baiknya, muannas jenis ini sedikit. Gitu. Seperti Syamsun matahari. Kalau kita tanya, kok muannasnya? Tak marbotohnya nggak ada, bukan orang juga perempuan. Nah, ya orang Arab sepakatnya itu muannas gitu. Yadun tangan, ainun mata, nafsun jiwa. Makanya dalam Quran ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, dikasih sifatnya juga muannas, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Gitu. Ada nafsu ammaroh bisu di Quran. Inna nafsa la ammaratun bisu. Dorongannya itu dorongan berbuat jelek aja gitu. Jadi apa? Ngajaknya ngajak berbuat yang buruk-buruk. Nah, ammaroh bisu. Jadi kalau yang lebih baik dari itu nafsunya nafsu lawamah. Ya sudah mulai menyesali kesalahan itu terus menyesal menyesal saya ingin lebih baik sulawamah. Nah, kalau yang sudah bagus itu sudah mutmainnah. Dia sudah tenang dengan Allah gitu dalam ibadahnya dalam kebaikannya itu nafsu mutmainnah. Nah, lanjut itu muannas samai namanya. Kalau samai tadi harus kita hafal itu nggak ada tanda-tandanya. Ada syamsun, yadun, ainun, nafsun. Contoh-contohnya ya. Tapi ini sedikit nggak banyak. Paham semuanya insya Allah? Lalu ada jama yang bukan orang, jamak guer akil. Ada kulubun ya, hati, kulubun, hati.
Hati-hati gitu dari kalbun, jamaknya kulub. Kutubun, kitab-kitab. Muannas karena bukan orang. Abwabun, pintu-pintu. Buyutun, rumah-rumah. Itu muannas. Kategorinya apa? Kategori jamak goer akil, tidak berakal. Maksudnya bukan orang. Apalagi misalnya, eh, apalagi misalnya, aklamun, pulpen-pulpen, anharun, sungai-sungai, dan terus. Muannas. Yang kelima nama daerah. Semua nama daerah tanpa kecuali muannas. Gitu. Paham semuanya? Ada pertanyaan? Ustadz, berarti yang jamak ghairil akil itu bisa disamakan dengan jamak taksir gitu ya Ustadz? Hmm. Jamak taksir kan ada yang berakal, ada orang juga. Jadi tidak semua jamak taksir. Ada rojulun, laki-laki kan jamaknya rijalun. Oh, Tapi kan dia bukan berakil kan? Gitu. Jadi tidak semua jamak taksir berakil. Gitu. ya Ustadz. Kata benda ya, Ustaz. Heeh, kata benda. Bukan, maksudnya intinya bukan orang lah gitu. Oh, Jamak gitu. tapi jangan mufrad, dia jamak. Jamak yang bukan orang, nah, dia muannas. Gitu. Paham? Ada lagi pertanyaan? Insya Allah Ustadz. Nah, contoh. Ini semua muannas. Ini contoh latihan ini semua muannas. Tinggal kita sebutkan kategorinya. Ayatun muannas yang gimana? Tamar butoh. Yang ada tamar butohnya. Ahaditsu, hadis-hadis muannas yang Apa? Jamak ghairil akil. jamak gue akil. Fatimah, Nama 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 perempuan. hmm, perempuan. Maktabatun, perpustakaan. Tamar butoh. Tamar. Tamar Madrasatun, butoh. marbutoh. Oh, tamar butoh. Al-Iraqu, Irak. Ghair akil. Nama daerah ya. Daerah. Irak. Ya Allah. Ya Allah. Baqaratun, Tamar butoh. Tamar butoh. ada tamar butohnya. Kutubun, kitab-kitab. Ghair Jamak akil. ghairil akil. Jamak gue akil. Hindun, Nama perempuan. Perempuan. Nama perempuan. nama perempuan. Udhunun, telinga. Isimunas jalan sama'i. Samai. Samai. Iya. Samai itu ya dihafal dari orang Arab. Kata mereka mu'annas, kita ikut aja. Maitatun, Tamar butoh. Tamar butoh. marbutoh. Bangkai. Ardun, bumi. Sama iya. Sama. Betul. Ketubun tadi. Ghair akil. Ghairil akil. Akil. Buyutun, Ghairil akil. jamak gue akil. Ainun, Sama iya. Sama'i. samai. Nah itulah pelajaran mudzakkar dan muannas. Ada pertanyaan, paham semuanya? Allah, Ustaz. Jadi isim dilihat dari aspek i'robnya, ada yang mu'rob, ada yang mabni. Yang mu'rob ada 5, isim mufrad, musanna, jama mudzakkar, jama muannas, jama taksir. Yang mabni ada 1 di kelas kita ini, yaitu isim domir. Nah, apa itu isim yang mu'rob? Masih ingat nggak? Isim yang berubah, yang bisa merubah, Betul, berubah. isim yang mengalami perubahan akhir ya, isim mu'rob. Kalau yang mabni, Tetap dia. Tidak ada perubahan. tetap tidak mengalami perubahan akhir. Nah, itu sudah kita bahas semuanya. Sekarang kita bikin contoh dalam sebuah kalimat sempurna. Nah, kita bikin di sini. Kelihatan kertas yang kosongnya yang baru? Sudah. Nah, alhamdulillah ya dari yang di grup itu mungkin ada 100
Ada 100 orang peserta grup itu, 50-an mungkin ya. Nah, Kita 8 aja ya. Sisa 7. yang hadirnya 8. 7 Ustaz. Mungkin sedang sibuk ya yang lain. Ini saya kasih contoh misalnya, ya, misalnya, eh, misalnya Nasoro menolong, Allah menolong eh, al-muslimin, Allah menolong kaum muslimin di ma'rakati perang Badrin, perang Badar. Ma'rakah itu perang ya. Allah menolong kaum muslimin di dalam perang Badar. Baik. Saya tulis dulu terjemahnya. Tolong. Allah sudah jelas ya. Kaum muslimin dalam perang Badar. Nah, kita sambil murojaah di sini. Baik, Allah berkedudukan sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Allah berkedudukan sebagai fa'il. I'rabnya fa'il, rafa, nasab atau jar? Ropa. Rafa. Jenis isim apa? Mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad. Tanda rofaknya apa? Domah. Tanda rofaknya doma. Betul. Al-muslimina sebagai apa? Makhluk. Mufrad ulwi. Maf'ul Mal- bi. Makhluk bih. Makhluk. I'rabnya maf'ul bi. Nasob. Nasab. Nasab. Isimnya isim apa? Jama muzakkar salim. Yang Salim. salim. Mudzakkar salim. Tanda nasabnya apa? Ya. Fatah. Ya. Jangan Ya, mudzakkar ya, salim. ya. 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 Hmm. Ini tanda nasab nih, jangan mudzakkar salim. Fi apa itu fi? Harfu jar. Ya, haful jar. Ma'rakati Majrur. Majrur. majrur oleh fi. Alafi. Majrur oleh fi. I'rabnya apa? Jar. Ya. Jar. Isimnya Jar. Mufrad. 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 tanda jar. Kasroh. Kasroh. Dan dia sebagai Dop. Dop. Mudop. betul. Mudof. Badrin. Mudop ilaih. Adri. Hmm. Mudof ilaih. I'rabnya mudhaf ilaih. Jar. Jar. Ya, betul. Isimnya isim apa? Mufrad. Mufrad. Tanda jarnya. Kasroh. Kasroh. Nah, selain i'rab ini, penjelasan i'rab ini, kita juga bisa menelaah dari aspek yang lain. Sekarang lafaz Allah, bukan zat Allah ya, lafaz. Tulisan Allah atau kata Allah ini mudzakkar atau muannas? Dia mujakkar dan dia makrifat. Dia mudzakkar. Satu-satu dulu ya. Mudzakkar. Atau saya tulis di bawah supaya lebih jelas. Nah, Bapak mau makan, tinggal makan Bapak, tinggal Pak anu eta geus saya asak dah sangu. Saya eta nyangu saletik. Tinggal Pak Roman. lanjut ya. Allah. Tadi Allah itu ma'rifat apa nakirah? Makrifat. Makrifat. Ma'rifat. Allah itu spesifik kan ma'rifat. Bahkan ma'rifatnya ma'rifat itu Allah. Karena yang paling ma'rifat di semesta itu Allah. Karena Allah itu sendiri ya. Allah itu yang ada. Kalau kita ini diadakan. Mudzakkar muannas lafaz Allah. Muzakkar. Nah, tuh, kita dapat informasi yang
Al-muslimina marifat nakirah. Kira Nakirah. Lihat ada Ma'rifat. al-nya. Al-alam. Al-Marifat. Ada Ya. al-marifat. Ada Al-Marifat. Terus mudzakkar muannas. Muzakkar. Mudzakkar. Mudzakkar. Ma'rokati marifat nakirah. Berarti nakirah. Nakirah. Oh, Badrin. pelangnya. Nah, kita ke Kalau Badrin jadi. Badar, Badrin marifat nakirah. Badrin. dia Nakirah. enggak. Nakirah. Marifat lah. Nakirah. Karena Namanya sudah tanwin. jelas orang Badar kan. Kenapa marifat? Nama daerah. Karena dia Karena nama ini. Badar itu nama tempat. Nama Ada tempat. satu tempat namanya Badar. Nah, disitulah terjadi peperangan, makanya disebut perang Badar. Makanya marifat nama daerah. Terus Badar ini mudzakkar muannas. Muzakkar. Nama tempat itu muannas semua. Muannas. Nah, ada kan kategorinya tadi, kategori muannas itu nama daerah dia muannas semua. Mu'annas. Asalnya ma'rokat itu kan nakiroh. Karena mudhof kepada Badar, berarti marokati jadi apa? Marifat. Marifat. Gitu. Terus mudzakkar muannas marokati. Mu'annas. Muannas ada tak marbutohnya. Gitu. Bisa difahami ikhwan akhwat mahat. Insyaallah. Insyaallah. Nah, jadi kita selain kita bisa memahami aspek i'rabnya seperti ini, kita juga tahu sisi yang lain, yaitu mudzakkar muannas, marifat, nakirah. Satu contoh lagi ya sebelum ditutup, kita bikin satu contoh lagi, kita bahas sama-sama. Ada pertanyaan dulu untuk ini. Ada pertanyaan? Ya, contoh lagi kita bikin. Oh, kalau fi mudzakkar atau muannas? Muannas ya ada. Terus kalau fi marifat atau nakirah? Nakirah. Muzakkar. Fi ini isim fi'il atau huruf? Dia tidak Huruf. dia Kalau huruf itu tidak dia disifati. huruf. Ya, karena tidak disifati. Yang disifati dengan marifat, nakirah, mudzakkar, muannas itu isim. Ini. Ya. Nah, maka huruf itu tidak disifati dengan mudzakkar, muannas, marifat, nakirah. Juga fi'il seperti nasoro kata kerja tidak disifati mudzakkar, muannas, marifat, nakirah. Hanya isim saja. Ya, tidak disifati. Nah, lalu contoh kita bikin lagi. Misalnya yanamu misalnya. Yanamu tidur. Tidur misalnya Ummu Zaidin. Ininya pada tanamu tidur. Siapa yang tidur? Ibunya Zaid. Ala di atas as-sarir, di atas kasur. Nah, segini aja dulu. Ibunya si Zaid tidur di atas kasur. Nah, ummu kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Fa'il ya, dari yanamu. Betul. Fa'il, i'rabnya? Apa? Rafa. Isimnya? Mufrad. Tanda rafa'nya? Dhammah. Dan dia sebagai? Ma'rifat ya. Mudhof. Mudhof. Zaidin?
Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. I'rabnya Kasroh. jar dulu. Jar. Isimnya isim Mufrad. Isim Mufrad. tanda jarnya Kasroh. kasroh. ala. Apa itu ala? Harfu Arab jar. jar. As-sariri Majrur. 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 Ala. I'rabnya Jar. jar. Isimnya Mufrad. Mufrad. tanda jarnya Kasroh. Kasroh. yang kita telaah sisi yang lain selain i'rabnya, kita telaah gendernya, telaah umum dan khususnya. Saya tulis di sini. Ummu mudzakkar muannas. Muannas dan dia Muannas. Marifat nakirah. marifat. Nama orang. Marifat kategorinya marifat apa? Isim alam. Bukan. Isim alam itu Fatimah. Mudhof kepada Itu Umi kan? Jaid. Oh ya, dia yang keempat. Dia marifat ke Jaidun. Apa? Mudhof kepada Zaid. Jaid. Ya, kategori yang keempat ya. Kategori keempat, betul. Ya. Berarti dia marifat tuh. Kalau ummu bukan nama orang kan? Iya, lupa. Zaidin, kalau Zaidin mudzakkar muannas. Muzak. Mudzakkar. Muzakkar. Makrifat. Ma'rifat. Ala mudzakkar muannas. Bukan dua-duanya. Bukan dua-duanya. As-sarir mudzakkar muannas. Mudzakkar. Mudzakkar. Marifat nakirah. Marifat karena ada al. Ada al. Nah, seperti itu ya ikhwan akhwat cara kita menelaah. Jadi kita preteli setiap katanya itu, oh ini kedudukannya itu sampai kepada ini mudzakkar, muannas, marifat, nakirah. Paham semuanya insyaallah. Ya Allah. Insyaallah. Nah, ada pertanyaan sebelum ditutup? Belum sih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup. Untuk rekaman insyaallah setiap Rabu ya. Jadi mohon bersabar menunggu. Nanti setiap Rabu insyaallah saya upload. Kalau saya tidak sempat karena ada pekerjaan, mungkin besoknya hari Kamisnya insyaallah saya share. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan. Silakan.